Perkenalkan, saya Bambang Riyadi dengan nomor induk mahasiswa 25021022327. Saya adalah mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dengan program studi seni budaya di Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Wuryantoro dengan materi fungsi dan nilai estetis dalam seni rupa 3 dimensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, yes. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Duduk, siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya salah satu menjadi dirijen, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Jadi bahwa kita cinta tanah air. Silakan dirijennya dan yang lain silakan berdiri. Sebelum pembelajaran dimulai, persepsi itu kita akan mengulas kembali atau mengingat kembali materi yang saya berikan minggu kemarin. Di minggu kemarin itu saya sudah sampaikan tentang unsur-unsur seni rupa. Ada yang tahu unsur-unsur seni rupa itu apa saja? Ayo sebelah sini. Garis, oke. Terus dari sini, bidang. Yang belakang, warna. Terus tekstur. Itu adalah unsur-unsur seni rupa. Jadi sebenarnya ada titik, terus ada garis, terus bidang, bentuk, terus ada warna, ada tekstur dan lain sebagainya. Itu adalah unsur seni rupa. Untuk pembelajaran kali ini, jadi saya akan menjelaskan tentang seni rupa 3 dimensi. Jadi tentang fungsi dan nilai estetis dalam berkarya seni rupa 3 dimensi. Jadi ini ada contoh gambarnya seni rupa 3 dimensi. Nanti saya jelaskan dulu apa itu seni rupa 3 dimensi. Jadi seni rupa itu ada dua dimensi yang minggu kemarin itu saya jelaskan juga tentang 2 dimensi. Terus kali ini pembelajaran kali ini tentang 3 dimensi. Tentang 3 dimensi. Untuk seni rupa 2 dimensi contohnya apa? Ada lukisan, terus foto, terus kaligrafi. Itu kompetensi dasarnya yaitu mengevaluasi karya seni rupa berdasarkan jenis, tema, fungsi dan nilai estetisnya. Selanjutnya untuk indikator menganalisis karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan fungsi dan nilai estetis. Yang kedua, memperbandingkan karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan fungsi dan nilai estetisnya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, ini yang paling penting. Jadi yang pertama, itu nanti diharapkan kalian itu bisa menganalisis karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan fungsi dan nilai estetisnya. Dan yang kedua, siswa dapat memberikan argumen tentang karya seni rupa 3 dimensi berdasarkan fungsi dan nilai estetisnya. Jadi nanti
Setelah saya menjelaskan apa itu seni rupa 3 dimensi, saya akan membagi kelompok. Terus satu kelompok itu nanti ada karya. Terus nanti silahkan dicari, dianalisa tentang nilai estetis, terus tentang kegunaannya apa saja seperti itu. Seni rupa 3 dimensi berdasarkan fungsi. Yang pertama adalah seni rupa pakai atau seni rupa terapan. Jadi seni rupa terapan itu intinya yaitu seni yang bisa dipakai, yang bisa dipergunakan untuk keseharian, yang mengandung nilai fungsi tertentu dan nilai seni yang dimilikinya. Terus yang kedua nilai ekspresi. Jadi seni rupa murni. Jadi seni rupa itu hanya mempunyai fungsi ekspresi saja. Jadi jenis ini diciptakan khusus dengan tujuan untuk dinikmati dari segi keindahannya. Jadi segi seninya. Jadi ada dua, ada seni rupa terapan, ada seni rupa murni atau ekspresi. Jadi sesuai dengan kalau terapan itu benda pakai yang bisa digunakan, sesuatu kerajinan yang bisa digunakan untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau seni rupa murni itu mempunyai nilai seni yang tinggi. Jadi beda dengan terapan dan beda dengan seni rupa murni. Selanjutnya contoh-contoh seni rupa terapan. Nah ini ada lemari kayu, misalkan meja dan kursi, kemudian pakaian, rangkir atau teko yang terbuat dari apa? Keramik, kerajinan tangan, misalkan ini seperti kap lampu, terus tempat makanan dan lain-lain. Terus yang samping kanan ini benda pakai seperti pisau yang dihias dengan demikian rupa menjadi barang seni yang mempunyai nilai yang tinggi. Itu adalah contoh dari seni rupa terapan. Kemudian contoh ini ada contoh seni rupa murni. Kan contohnya ada topeng, terus ada miniatur, bentuk-bentuk yang sangat-sangat unik. Nah, itu mempunyai nilai yang sangat tinggi. Selanjutnya, nah ini ada patung, kemudian ada relief. Nah, itu termasuk seni rupa murni. Kemudian seni rupa 3 dimensi berdasarkan nilai estetisnya. Yuk dibaca salah satu, Mbak Rani. Seni rupa 3 dimensi berdasarkan nilai estetisnya. Nilai adalah alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seseorang individu mengenai hal-hal yang benar, baik atau diinginkan. Oke, sudah cukup. Jadi pengertian dari nilai estetis itu adalah suatu nilai keindahan yang melekat pada karya-karya seni ataupun objek seni. Jadi itu adalah pengertian dari nilai estetis. Selanjutnya adalah, nah ini, nilai estetis itu dibedakan menjadi dua. Jadi yang pertama itu nilai estetis objektif, yang kedua subjektif. Jadi memandang keindahan karya seni rupa berada pada wujud karya seni sendiri. Jadi artinya keindahan tampak kasat mata. Keindahan sebuah karya seni rupa tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang sesuai, penempatan objek yang membentuk kesatuan dan sebagainya. Kemudian untuk nilai estetis subjektif itu memandang keindahan tidak hanya pada unsur fisik saja. Jadi ditentukan oleh selera penikmatnya. Jadi itu ada nilai estetis objektif dan nilai estetis subjektif. Masih semangat? Masih. Nah, kita yel-yel dulu. Kelihatannya ini sudah mengantuk. Kita akan meriahkan yel-yel SMA Negeri 1 Wuryantoro. SMA Negeri 1 Wuryantoro, Maju Jaya Juara. Oke, selanjutnya
nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Ini yang pertama adalah patung. Patung itu dibuat dari metode subratif. Jadi metode ini merupakan metode mengurangi bahan, memotong dan menata. Jadi tekniknya sangat bermacam-macam. Jadi memotong, terus memahat, terus mengurangi bahan, itu bisa menghasilkan suatu karya seni disebut patung. Terus selanjutnya ada seni kriya. Jadi seni kriya itu menitik beratkan pada keterampilan tangan. Jadi ketika membuat seni kriya harus mengolah bahan baku, terus menjadi nilai guna. Jadi contohnya ini ada teko yang terbuat dari tanah liat, terus itu ada tempat minum yang terbuat dari tembaga dan lain-lain. Itu namanya seni kriya. Selanjutnya ada seni arsitektur. Nah, ini biasanya ini memerlukan kecerdasan yang sangat tinggi. Karena apa? Dalam membuat arsitektur itu harus mempunyai ketelitian, ketepatan, terus perhitungan yang sangat tepat. Jadi akan menghasilkan sebuah bangunan yang sangat megah. Jadi ini bangunan ini diciptakan oleh seorang yang sudah mempunyai pengalaman yang tinggi, pendidikan yang tinggi juga. Jadi silakan dilihat, ada 2 tayangan video. Tayangan video ini adalah contoh dalam berkarya seni rupa 3 dimensi. Jadi silahkan nanti dilihat, nanti bisa dipakai untuk acuan, untuk berekspresi. Jadi nanti setelah diskusi kita akan merencanakan, kita akan membuat yang namanya bentuk 3 dimensi. Yuk kita berkarya lagi, membuat miniatur naga dari kertas dan juga isolatif. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya ya, ada isolatif, kertas, kawat, tang, gunting, pulpen, dan karton. Dan juga jangan lupa ditambah dengan lain-lain juga ya. Untuk membuat kerangka tulangannya ini saya menggunakan kawat yang agak tebal ya sahabat, dengan panjang kurang lebih 40 cm. Setelah kerangka tulangannya jadi, kita akan lanjut untuk melapisi kerangka tersebut menggunakan kertas-kertas dan juga isolatif ya sahabat. Jangan lupa diberikan juga lem kayu ya sahabat, agar kertas menempel dengan kuat. Video tadi, nanti diusahakan berbeda karya. Ini misalkan yang kelompok 1 topeng, misalkan kerajinan vas bunga, misalkan kerajinan kap lampu dan lain-lain. Jadi ini nanti silahkan berunding mau membuat apa. Tapi sebelumnya saya akan membagikan karya seni rupa 3 dimensi dari kakak kelas kalian. Jadi ini dibuat contoh, silahkan dianalisa fungsinya apa, nilai seninya bagaimana. Sudah ada kelompok belum? Sudah. Silahkan gabung kelompok, saya akan membagikan karyanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kemudian setelah mengamati, nanti ini saya bagikan LKPD. LKPD-nya itu isinya adalah hasil pengamatan dari karya yang dibagikan tadi, itu tentang fungsinya apa, terus nilai estetisnya apa, kemudian buatlah kesimpulan dari hasil karya tersebut. Terus jangan lupa ditulis nama kelompoknya siapa saja, kelas, dan nomor absennya. Ini untuk kelompok 1.
2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan gabung kelompoknya, silakan didiskusikan. Jadi ini di tampilan itu ada fungsi nilai estetis dari karya itu. Silakan ditulis di LKPD tersebut, kemudian disiapkan siapa yang akan menjelaskan di depan. Jadi nanti silakan untuk presentasi. Kalau misalkan tidak kurang jelas bagaimana, silakan ditanyakan ke saya. Karya tersebut. Jadi dibuat sketnya saja, nanti saya ambil nilai praktek. Jadi ada dua nilai, yang satu nilai pengetahuan dan yang satu nilai praktek atau keterampilan. Isinya apa ini? Tempat tisu. Tempat tisu. Jadi kita jelaskan tempat tisu ini. Di sini pengambilan tisunya di sini. Jadi ini bisa dibuka tutup. Terus gambarnya mana gambarnya? Ini kelompok berapa? Oke, bagus. Kelompok 2, gambarnya mana? Nomor 3. Sudah selesai? Sudah. Yang mau presentasi urut kelompok atau langsung maju salah satu? Oke, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Dian Firmansyah. Saya Chandra Nurfa Setia. Saya Dewa Faradi. Saya Kaufian Lestari. Saya Tiara Rizky. Di sini kami akan membagikan hasil diskusi kami tentang karya seni kotak tisu.
Kotak tisu, fungsi sebagai benda pakai atau terapan. Yang kedua, fungsi estetis terletak pada bahan pembuatannya, yaitu menggunakan rapia dengan teknik dianyam dan ditempel menggunakan lem tembak. Memiliki bermacam warna, yakni warna ungu, warna putih, dan warna hitam yang menggambarkan ketegasan. Kesimpulan dari analisis kami yaitu kotak tisu ini memiliki fungsi terapan sebagai tempat tisu dan memiliki nilai estetis yang tinggi dengan menggunakan teknik anyam dan warna yang menarik sehingga menambah keindahan dan kemewahannya. Ada yang ingin dipertanyakan? Bagaimana proses pembuatan produk tersebut dan bahan apa saja yang digunakan? Saya akan menjelaskan. Inilah karya tempat kotak tisu yang menggunakan bahan dan alat yaitu kardus, rapia, dan lem tembak. Cara pembuatannya yaitu pertama kardus dibuat seperti kotak tisu lalu diberi lubang. Setelah itu rapia yang bermacam-macam warna menggunakan teknik anyam. Setelah itu teknik anyam tersebut ditempelkan kepada kardus menggunakan lem tembak. Begitulah prosesnya. Apakah sudah jelas? Ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Clara Amelia, Saya Aisha, saya Rahana Sulistiono, saya Atika Desti Berdasari, dan saya Aziza Sarani Effendi. berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, yang pertama, fungsi dari kotak lampu hias ini merupakan fungsi terapan karena digunakan untuk meletakkan lampu hias. Kemudian proses pembuatan kotak lampu hias ini yaitu dengan menumpuk-numpuk stik es krim, dan untuk menghasilkan warna lampu yang memancar maka bagian tengahnya dibolong-bolong seperti ini agar lampunya tidak tertutup seperti yang di atas dan di bawahnya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu lampu ini bisa kita letakkan di ruang tamu ataupun kamar utama untuk pajangan. Ada pertanyaan? Sudah cukup? Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Demian Denis Gandhi. Saya Aulia Karutami. Saya Demi Busa Putri. Saya Yusa Setiawan. Saya Dini Ardianti. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai tas plastik dari bahan limbah. Fungsi dari tas dari bahan limbah yaitu seni karya rupa ini termasuk dalam fungsi terapan, yaitu karya seni yang tidak hanya menyajikan unsur keindahannya saja, melainkan juga fungsi pakai yang dapat digunakan untuk membawa barang-barang ketika belanjaan atau bepergian. Proses pembuatan tas ini berasal dari limbah sampah plastik yang diolah dengan menggunakan teknik anyam. Perpaduan warna yang digunakan cerah dan berwarna-warni membuat kerajinan ini terlihat unik dan menarik. Kesimpulan, karya seni atau kerajinan ini memiliki fungsi terapan atau fungsi pakai dan memiliki teknik pembuatan dengan cara anyaman yang membutuhkan konsentrasi. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
Janika. Saya Cika Layuji Aurora. Saya Andika Senindung. Saya Dumaya Sari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Fungsi dari kerajinan tersebut adalah fungsi terapan sebagai bunga, sedangkan nilai estetis dari kerajinan tersebut yaitu hias. Kerajinan ini terbuat dari kardus yang kemudian dilapisi sedotan berwarna biru. Pada bagian depan ditambahi hiasan berupa bentuk bunga dengan warna merah, kuning, dan kuning. Pada bagian dalamnya diberi bebatuan dan bunga hias dari sedotan yang dibentuk dengan cara diserut, dan warna yang beragam membuatnya menjadi daya tarik tersendiri. Kesimpulannya, kerajinan ini memiliki fungsi hias, yaitu bunga hias. Kerajinan ini biasanya diletakkan di atas meja ruang tamu untuk menambah daya tarik ruangan. Sekian, ada yang ingin bertanya? Saya, apa bedanya vas yang dibuat itu dengan vas yang ada di pasaran? Vas yang saya presentasikan di sini memiliki keistimewaan tersendiri. Selain dari bentuknya, vas ini dibuat dari bahan limbah dan dibuat oleh tangan sendiri. Bedanya dengan vas yang dipasarkan adalah biasanya ya benda yang dipakai oleh pasaran itu cenderung lebih mahal dan dibuat dari bahan baku, bukan dari bahan limbah. Sedangkan pembuatannya lebih rumit. Oke, sudah cukup? Sudah. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Sudah? Nah, silakan ditutup. Sekian dari kami, bila ada kesalahannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembelajaran kali ini sudah cukup, tapi apabila ada yang ditanyakan silahkan bertanya. Sudah jelas semua? Untuk mengakhiri, silahkan salah satu menyampaikan kesimpulan dari apa yang kita bahas pada siang hari ini. Salah satu, silakan. Saya Pak. Oke. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini yaitu kita semua bisa mengetahui mengenai seni rupa 3 dimensi, yaitu seni rupa yang bisa dilihat dari segala arah. Kemudian kita juga bisa mengetahui jenis-jenis seni rupa 3 dimensi, yaitu patung, kriya, dan juga arsitektur. Selain itu, kita juga mengetahui mengenai fungsi karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama yaitu fungsi terapan sebagai fungsi pakai, dan yang kedua sebagai fungsi murni sebagai fungsi hias. Terima kasih, Pak. Oke. Luar biasa yang disampaikan Mbak Rani. Jadi itu tadi kesimpulan apa yang kita bahas pada materi hari ini. Jadi tentang seni rupa 3 dimensi sudah dijelaskan Mbak Rani. Ada seni rupa terapan, ada seni rupa murni. Jadi contohnya tadi sudah dijelaskan juga tentang nilai estetis objektif dan subjektif. Jadi contohnya itu ada kursi, meja, baju, terus ada topeng dan lain-lain. Oke, untuk mengakhiri silakan kembali ke tempat. Kemudian silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Duduk, siap, gerak. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, 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 yeah.